kasih untuk hari ini, untuk hari yang baru. Engkau mengizinkan kami untuk tetap memuji menyembah-Mu, beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau saja yang beracara atas ibadah hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami akan dipercaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Karena satu-satunya kekuatan dalam hidup kita hanyalah Yesus. Maka kita bersyukur karena kita memiliki Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Amin. Menerima kebenaran Tuhan, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berubah untuk kami Tuhan. Bagaimanapun kami, bagaimanapun keadaan kami, tapi kasih-Mu tetap ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus.
kasih Bapa untuk sore hari yang indah ini. Engkau sudah menghadirkan kami di tempat ini Tuhan. Engkau sudah mengundang kami datang di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami sore hari ini Tuhan. Bila Engkau bajak setiap hati kami sore hari ini, buat kami mengerti akan kerenduan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami sepanjang perjalanan hidup kami, dari mulai pagi hingga sore hari ini, hingga Engkau kumpulkan kami di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapa, sore hari ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu sore hari ini. Urapi kami semua yang hadir sore hari ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini. Pakai mulut, bibir, lidahku Bapa. Kuduskan, sucikan mulut, bibir, hati dan pikiran hamba sore hari ini, sehingga hamba boleh fokus akan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bila firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh memberkati semua kami yang hadir, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Berkat yang sama boleh kami terima sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila sore hari ini jangan ada satu pun yang Engkau lewatkan. Biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Sudah lama saya tidak berdiri di mimbar. Rasanya sudah lama gak pelayan, rasanya kangen. Tapi hari ini Bapak Gembala memberikan satu kesempatan yang luar biasa. Saya bersyukur banget. Biarlah sore hari ini kita semua boleh diberkati. Sebelum saya masuk dalam tema khotbah saya mau kesaksian sebentar. Seperti yang sudah pernah Bapak Gembala kesaksian, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Waktu mulai corona, waktu dua bulan pertama, saya juga merasakan intimidasi iblis yang begitu kuat. Jadi ceritanya malam itu saya pulang kerja sampai rumah, saya sepertinya kok saya dicekik, kok rasanya bernapasnya susah. Jadi malam hari itu saya dengan akal pikiran saya sendiri, saya belum mengingat Tuhan. Saya dengan akal pikiran saya sendiri, saya sudah mondar-mandir, saya ambil aja. Saya lihat dia di YouTube. Saya makan apa yang ada di video-video di YouTube. Makan bawang merah. Saya makan bawang merah di dapur hampir habis, saudara. Bawang putih di kulkas saya makan sampai habis. Malam hari itu badan saya panas karena makan bawang putih segitu banyak. Satu lagi, minyak kayu putih. Saya balurin semua minyak kayu putih di tubuh saya. Yang bantu saya anak saya, istri saya. Anak saya dua, istri saya. Malam hari itu jam 10 malam. Jadi intimidasi iblis sangat kuat. Ada terbenak dalam hati saya begini, mau tembak Pak Gembala. Saya mau tembak Bapak Gembala. Tapi kok nggak bisa, nggak jadi. Sepertinya ada yang menghalangi, jangan. Saya pingin naik pun jangan. Terus ada intimidasi lagi, kamu keluar saya jalan-jalan, naik motor muter-muter tengah malam. Tapi terus saya bertahan, itu pun nggak jadi. Ya udah, saya udah bingung, udah panik semua, panik saya malam itu. Panik saya malam itu. Itu kan masih baru-baru awal corona, itu masih heboh-hebohnya, ketakutan. Saya pun ketakutan. Akhirnya istri saya panggil, udah makan bawang merah, bawang putih, udah minyak kayu putih, udah balurin semua di badan. Saya suruh kerokin lagi. Kerokin semua badan saya sampai hitam, semua merah semua. Saking panik takut, saudara. Saya kok anak Tuhan kok saya bodoh sekali. Saya
Saya nggak pernah ingat Tuhan. Malam itu saya nggak ingat Tuhan. Kenapa? Pikiran saya lagi diintimidasi sama iblis. Terus sudah, habis istri saya kerokin saya semua badan saya, masih panas badan saya, muka semua panas, akibat bawang putih kali ya, mau bawang merah. Akhirnya mereka tidur, anak saya sama istri saya yang Karin sama istri saya tidur, tinggal Kevin, anak saya yang pertama, sama saya berdua malam hari itu. Kevin nemanin saya. Ini pergumulan yang sangat berat dan luar biasa. Terus Kevin, ya udah si Kevin masih main-main gitar jam 10, setengah 11. Dia masih main-main kayak jam 11, masih ada intimidasi bilang, kamu keluar, naik motor, ambil motor aja, gak usah pakai mobil, kamu pakai motor aja keliling, ngilangin pikiranmu, katanya gitu. Itu ada di dalam benak pikiran saya seperti itu. Suruh saya keluar malam hari itu, suruh naik motor keliling-keliling aja, kamu terserah kamu mau kemana. Tapi saya tetap bertahan. Jam 11 lewat, saya bilang, seperti anak gini, kata saya, apa kamu tidak ingat aku? Di sini saudara, saya menyesal, saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa intimidasi iblis saya membedakan? Saya kok nggak pernah ingat Tuhan. Malam hari itu ada suara dan saya rasakan hati saya seperti itu. Masuk kamar, saya ambil gitar, saya duduk sendiri. Kevin di ruang tamu, saya di kamar. Jadi yang nomor saya itu Kevin, anak saya yang pertama. Saya nyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca roh, nyembah Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Dari jam 11 sampai jam kira-kira jam setengah 3 sampai jam 3 subuh. Saya bergumul malam itu sampai pagi. Situ mulai pas sampai jam 3 itu saya rasanya kok sudah mulai tenang. Saya udah tenang, saya udah merasa lega. Kevin nggak tidur, lepas tidur katanya. Udah, saya sudah merasa tenang. Kevin tidur, saya tidur. Saudara, saya mau katakan, saudara punya masalah. Kalau saudara masih mengandalkan kekuatan saudara sini, saudara tidak akan pernah mampu mengatasi hal itu. Saya sudah mengalami malam hari itu. Saya masih mau mengandalkan kekuatan saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak pernah ingat aku. Malam hari saya terus nyembah Tuhan. Saya terus nyembah Tuhan. Jam 3 subuh aja saya terbebas dari intimidasi iblis. Saudara, katanya kamu mati corona. Seperti Bapak Gembala pernah mengalami. Saksi saya, istri dan kedua anak saya itu. Saudara, saya mau bilang, iblis boleh bermain di dalam pikiran saudara, tapi hati saudara dia tidak akan pernah bisa mainkan hati saudara. Karena hati saudara ini sudah ditempatkan oleh Yesus. Amen. Jadi dia cuma bisa bermain di pikiran saudara. Jadi saudara kalau punya masalah, hal-hal yang buruk, coba kamu respon ke hati saudara. Adakah Roh Kudus di sini? Adakah Tuhan di hatimu? Saya percaya, saya yakin 100%. Iblis tidak pernah masuk di sini. Dia cuma bermain di sini. Biar saudara dapat pengalaman baru dari saya. Bahwa iblis tidak punya kuasa atas hidup saudara. Karena saudara sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya cuma Dia, Yesus Kristus. Tidak ada lagi. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini, tidak saudara yang ketakutan, tidak saudara yang cemas. Banyak dunia pun cemas. Tapi satu yang saya mau katakan sore hari ini, jangan pernah gelisah hatimu, jangan pernah cemas, jangan pernah takut. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, Aku Allah Immanuel. Dia selalu menyertai saudara sampai kapanpun, bahkan dia bilang sampai akhir zaman. Satu hal lagi, selai rambut di kepalamu tidak akan pernah jatuh tanpa izin dari Tuhan. Masihkah saudara takut? Waspada boleh, tapi takut jangan. Kalau katakan saudara takut, bikin saudara panik, maka saudara akan jatuh. Jangan panik saudara. Panik itu bikin kita karang kabut. Saya panik, saya karang kabut.
Bawang putih dan bawang merah habis di kulkas saya. Panik saudara, panik. Makanya saya menghimbau saudara sore hari ini, di masa-masa sulit, masa-masa ketakutan, ini loh pegangan hidup saudara. Saya percaya firman ini hidup. Kalau saudara masukkan tiap hari firman ini dalam otak saudara, saya katakan firman ini seperti obat. Obat penyembuh, obat membuat rasa ketakutan hilang. Ini kalau saudara tiap hari konsumsi ini obat. Jadi saya bilang konsumsi aja dia tiap hari, masukin tiap hari. Maka yang ada di dalam hati saudara yang kotor, yang jelek, yang nggak bagus, itu akan bersih sendiri. Kenapa? Firman hidup itu masuk, ya akan membersihkan semuanya. Saya kasih contoh. Kalau saudara sakit, saya pernah berdoa buat teman saya yang sakit. Terus Tuhan bilang, saya kasih contoh kamu Petrus. Berarti air di aqua gelas ya. Firman ini benda padat. Umpamakan bahwa ini obat. Kalau kita masukin benda padat dalam gelas aqua yang berisi air, dia akan tumpah. Ibaratkan air ini penyakit, obat ini masuk dia tumpah. Obat ini masuk dia tumpah. Firman ini masuk dia tumpah. Akhirnya apa? Air ini di dalam gelas akan habis dan yang ada firman Tuhan. Maka dia akan berkuasa dalam kehidupan saudara. Apa yang harus Anda takutkan? Kita mau belajar ini belum ada tim saya, kita belum masuk dalam tema khotbah saya sore hari ini. Kita lihat bangsa, ada satu bangsa ini kecil dan seringkali dia mau dihancurkan, dia diserbu, dia diserang, mau dihancurkan. Tapi sampai saat hari ini saya percaya bahwa bangsa ini masih bertahan dan tetap menang. Apa nama bangsa ini? Israel. Seringkali Israel mau dihancurkan, tapi saudara lihat sampai sekarang dia masih bertahan. Kenapa? Bukan bangsa Israelnya yang kuat, Tuhan yang ada di sana, Tuhan yang besar. Dia yang membela Israel. Nah, tema khotbah saya ini adalah mari kita belajar tentang orang-orang hebat yang ada di dalam Alkitab. Saya tidak pusing-pusing belajar tentang firman Tuhan. Tuhan kasih coba Petrus, kamu ngapain ribet-ribet? Kamu coba pelajari saja orang-orang yang ada di Alkitab, orang-orang hebat. Kenapa saya bilang orang-orang hebat? Karena nama mereka tercantum di kitab suci, saudara. Kita belajar tentang Yakub. Arti nama Yakub ini jelek, saudara. Saudara mau tahu arti nama Yakub? Artinya namanya penipu jelek. Ya gitu namanya, begitu kelakuan orangnya. Ya penipu, pembuat masalah dia. Satu hari dia kena batunya. Yakub ini pembuat masalah dalam keluarganya. Papanya dia tipu, kakaknya dia tipu, Esau. Berkatnya Esau diambil sama dia. Bahkan mertuanya Laban pun dia tipu. Makanya kurang ajar lagi, kambing domba pun dia tipu, saudara. Punya mertuanya Laban. Sehingga satu hari memang orang ini benar-benar harus kena batunya. Saya belajar, kita lihat, gini maksud saya gini. Hidup ini terkadang kita perlu benar-benar duduk diam dan bersekutu dengan Tuhan. Karena saya percaya penyembahan itu utama dalam hidup saudara. Penyembahan sangat penting buat hidup saudara, karena dia akan membuka hati saudara. Penyembahan artinya gini, diri sendiri saudara, roh saudara sendiri akan memuji, akan membangkitkan roh sendiri untuk membuka hati saudara supaya Tuhan masuk bertahta dalam hati saudara. Penyembahan sangat penting sekali buat saudara dan saya. Kenapa? Karena penyembahan bisa membawa saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa berjumpa dengan satu pribadi yang bisa merubah kehidupan saudara. Gini saudara, orang Kristen juga tidak cukup dengan percaya. Percaya saja tidak cukup tanpa ada perubahan diri saudara dan saya. Kita percaya, ya aku percaya Yesus Kristus penyelamat hidupku.
Tapi kalau hidup kita masih seperti itu, seperti masih berbuat jahat, masih berbuat orang, masih berbuat hal-hal yang tidak baik, apakah layak masuk ke kerajaan surga? Percaya saja tidak cukup, saudara. Harus ada perubahan diri saudara dan saya. Saya belajar orang-orang hebat di dalam Alkitab. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dia tidak cukup dengan percaya, tapi ada satu terobosan dalam hidup dia, merubah hidup dia, sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Saya sering kali bilang sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya, orang percaya. Percaya saya tidak cukup, saudara. Percaya saya tidak cukup. Karena saudara saya pernah bilang, saya datang hari Minggu, saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Tapi hidupnya dia masih berbuat hal-hal yang tidak baik. Saya bilang, no, enggak. Kerajaan surga jangan kau di depan pintunya saja, kamu tidak berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidupmu masih seperti itu, yes, aku percaya Tuhan, aku datang tiap hari. Pokoknya tiap hari aku datang pasti aku diampuni. Enak amat seperti ngomong seperti itu. Sepertinya Tuhan dibikin gampang. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang dahsyat. Ayo, saudara-saudaraku, saudara ini saya menghimbau, mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti Bapak Gembala selalu ngomong, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya upahmu ada di sana. Apa sih yang dicari di dunia ini? Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai sore hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Pergunakan itu dengan baik, saudara. Hidup ada dua. Saya sering katakan hidup ada dua. Satu di sini dan satu di sana. Sekarang kita hidup di sini. Introspeksi diri kita. Apakah saya pantas nanti hidup di sana? Di tempat yang kekal, tempat yang mulia. Kalau kelakuan kita masih seperti ini. Saya sengaja ngomongin keras. Mohon maaf, saudara jangan tersinggung. Saudara jangan marah. Nanti aja marahnya nanti kan pulang. Sudah selesai pulang dimarah saya dibawa nggak apa-apa. Karena saya mungkin ngomong terlalu kasar atau keras gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kalau untuk membangun saudara, untuk menghidupkan kembali saudara, kalau saudara mungkin sudah tertidur, kalau saya mendobrak sore hari ini untuk membangun saudara, saudara harus bersyukur. Masih ada orang-orang yang mau mengingatkan saudara. Saya pun hari ini sore hari ini diingatkan. Saya berbicara bukan untuk saudara juga, tapi untuk diri saya juga. Saya juga bukan orang benar. Saya masih orang berdosa. Saya selalu tiap hari, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Saya belajar dari Petrus. Namaku juga Petrus. Saudara sudah terlalu tegang sore hari ini. Kita tetap, kalau mau saudara mau bertumbuh lebih dahsyat, pelajarin orang-orang hebat yang adik-adik Alkitab. Abraham, saudara, emang namanya dulu siapa? Abraham. Berjumpa dengan Tuhan, namanya berubah, identitas dia berubah. Saya berjumpa dengan Tuhan, identitasku berubah. Saya masih bisa berdiri di sini karena saya berjumpa dengan Tuhan, identitasku diubah. Dari hal yang buruk, Tuhan bawa ke tempat yang baik, ke jalannya Tuhan. Kalau mau ngikut kedagingan saya belum mau. Ya saya dalam negara sejarah saya untuk ikut komunitas, ikut bergereja begini. Maaf saudara, saya orang Kristen dari lahir. Keluarga besar saya Kristen. Cuma maaf sekali, saya nggak pernah namanya ikut persekutuan, ikut ibadah. Saya gereja cuma kalau ada pohon Natal itu mengingatkan hidup saya. Selalu ya Allah, pohon Natal itu mengingatkan hidup saya, saudara. Orang percaya ibadah gereja cuma setahun sekali, kalau mau Natal doang. Coba lihat, saudara, apakah saya pantas masuk dalam kerajaan surga? Apakah layak Tuhan terima aku seperti orang seperti ini? Namanya percaya. Aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Gereja setahun sekali. Makanya saya bersyukur kalau lihat pohon Natal, mengingatkan hidup saya bahwa ini hidup saya. Pohon Natal ini hidup saya, mengingatkan kembali. Ngaku lah, saudara. Orang Kristen kadang-kadang yang
Orang Kristen kadang-kadang yang seperti itu. Jangan kita sebagai orang percaya kita terlalu menggampangkan Tuhan. Saya mau bicara kisah, saya pernah menemukan di lapangan-lapangan seperti itu. Bicaranya seenak, seolah-olah Tuhan itu murah. Ya sudahlah, Bapak aja yang ke gereja. Saya percaya Tuhan Yesus kok. Saya ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus kok. Dia sudah janjikan keselamatan buat saya kok. Iya, Tuhan janji keselamatan buat saudara dan saya. Tapi apa hidupmu masih seperti itu? Layakkah kamu berhadapan dengan Dia yang Maha Kudus? Kita belajar dari kisah seorang yang hebat namanya Yakub. Saudara, kita lihat di firman Tuhan di Kejadian 32 ayat 22 sampai 24. Dalam sore hari ini kita dibukakan kembali mata rohani kita, bagi kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang akan dia dapatkan? Hasilnya baik apa buruk? Kita baca sama-sama Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Terus lanjut. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Dia menyeberangkan juga segala miliknya. Lanjut. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa yang berbulan dengan Yakub pada waktu itu dia di penyeberangan sungai Yabok? Malaikat Tuhan. Kalau zaman dulu itu, kalau saya bilang kalau zaman dulu, waktu zaman dulu itu berribu tahun yang lalu, kalau malaikat Tuhan itu senangnya mengikuti suka mengikuti manusia. Jadi dia ingin tahu segala aktivitas kehidupan manusia. Itu malaikat zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Apa yang Yakub lakukan di penyeberangan sungai Yabok? Karena begini saudara, Yakub adalah penipu, pembuat keonaran. Satu hari dia kena batunya. Mertuanya Laban tahu bahwa sifatnya Yakub ini kurang baik. Akhirnya Laban punya pikiran untuk membunuh Yakub. Dan akhirnya Yakub juga tahu waktu itu bahwa mertuanya Laban ingin membunuh dia. Sehingga pada malam hari itu dia bangun. Kembali ke ayat 22 saudara. Pada malam hari itu Yakub bangun. Yakub bangun buat apa saudara? Apakah dia bangun untuk nonton TV? Dia bangun tengah malam itu untuk baca koran? Enggak saudara. Dia bangun pada malam hari itu. Dia mengambil komitmen. Dia punya rencana untuk melarikan diri dari Laban, mertuanya. Dia bawa segala harta bendanya, anak-anaknya, budaknya ke penyeberangan sungai Yabok. Dan dia menyeberangkan semua segala harta bendanya, istri anak-anaknya. Tinggallah Yakub seorang diri di situ. Artinya gini, Yakub sering melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang jahat, dan dia juga suka memakai kekuatan dia sendiri. Dan pada hari itu, waktu itu Yakub dalam hal terjepit. Gini, saudara. Dari belakang mertuanya Laban lagi mengejar Yakub untuk membunuh dia. Dari depan kakaknya Esau sudah dengan beribu-ribu pasukan mengejar dia juga untuk membunuh dia. Nah Yakub posisinya yang sekarang di tengah-tengah. Dia mau mundur salah, mati, dia maju pun mati oleh kakaknya. Sekarang dia terjepit posisi di tengah-tengah. Apa yang harus dia lakukan waktu di penyeberangan sungai Yabok? Tidak ada lagi saudara. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan dia lagi. Sudah hilang akal kalau sudah hilang pikiran, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi dia melakukan? Karena dia mundur pasti dia mati dengan mertuanya Laban, di belakang lagi mengejar dia. Kalau dia mau maju, kakaknya Esau sudah di depan dengan beribu-ribu pasukan mau membunuh Yakub juga. Seringkali kita juga seperti itu kan? Seringkali kita mengalami hal seperti Yakub. Kita ada di posisi tengah-tengah terjepit. Tapi apakah kita mau berlutut, angkat wajah kita di atas? Seringkali kita masih pakai pikiran kita, masih pakai kekuatan kita. Saya bisa melakukan ini.
Padahal Tuhan sudah melihat kamu tidak mampu, tapi kamu masih mau saja melakukan dengan kekuatan kamu sendiri. Yakub akhirnya apa? Pasrah dan menyerah. Dia berserah waktu itu di penyeberangan sungai Yabok. Hilang sudah akal pikiran dia. Mau berbuat apa lagi? Karena dia sudah terjepit dengan antara tengah-tengah. Mundur salah, maju salah. Satu saat dia itu, waktunya dia berlutut. Tuhan, biarlah Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Karena aku sudah tidak mampu lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Artinya apa, saudara? Jadi, dia berserah waktu itu. Dia menyerah, dia melepaskan semuanya di penyeberangan sungai Yabok. Sungai Yabok artinya apa, saudara? Tumit. Sungai Yabok artinya apa, saudara? Arti dari sungai Yabok adalah pengosongan atau pelepasan. Yakub hari itu dia berlutut, dia mengosongkan dirinya. Dia melihat Tuhan. Dia mengosongkan hatinya supaya Tuhan isi hatinya. Tuhan masuk dalam hidupnya. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seringkali kita seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tidak pernah melihat Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang selalu memberikan, selalu menolong saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita selalu masih melihat ke depan, tidak pernah melihat ke atas. Kita hanya masih melihat dunia ini saja. Saudara, hidup ada dua. Di sini dan nanti hidupnya kekal. Ya. Tuhan Yesus datang buat apa? Mengajarkan kita supaya kita bersahabat dengan Allah, supaya kita dapat masuk ke dalam kerjaannya. Apakah saudara masih mau mengikuti ajaran-ajaran Kristus? Saudara, saya dikuatkan, saya diteguhkan, saya suruh belajar. Tuhan bilang kamu belajar, orang-orang hebat situ. Abraham, dia nunggu janji Tuhan. Berapa lama? 25 tahun, saudara. Kalau kita kayak orang seperti kita sekarang, udah nggak kuat, mungkin sudah meninggalkan Tuhan, sudah kecewa, sudah nggak mau Tuhan lagi. Kenapa? Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Seringkali kita maunya instan. Tapi Tuhan tahu hati kita, saudara. Saudara dan saya belum kuat. Dia bukan Bapak yang pelit. Dia Bapak yang sangat baik. Tapi dia tahu isi hati saudara. Anda belum kuat menerima berkat dari Tuhan. Kenapa? Saudara tahu, dia sangat menyayangi saudara dan saya. Berkat bisa menghancurkan hidup saudara. Berkat juga bisa membuat hidup saudara dan saya jadi berkat. Tapi Tuhan tahu isi hati saudara belum kuat. Saya pernah juga meminta seperti itu, tapi Tuhan bilang, kamu belum kuat. Aku bukannya tidak mau memberkati kamu, tapi kamu belum kuat menerima berkat daripadaku. Terus saya merenung, apa Tuhan? Aku menyayangi kamu. Jangan-jangan dengan berkat ini hidupmu nanti akan hancur. Hidupmu tidak berkenan lagi di hadapanku. Saudara, kalau ikut Tuhan memang harus begitu, harus sungguh-sungguh. Maka
bisa keluar dari situasi yang genting, situasi